Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, kesempatan yang sangat berbahagia, yang sangat berharga. Insyaallah kita akan mencoba mengkaji dalam silsilah hadis dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Syekh Ibnu Rajab. Sebelum memasuki kajian kitab-kitab hadis-hadis dalam pembahasan kitabnya, kita akan mencoba mengupas terlebih dahulu sosok penulis dari Syekh Ibnu Rajab itu sendiri. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Al-Hasan. Nama beliau adalah Abdurrahman, tapi para mu'arrikh, para sejarawan menulisnya beliau sebagai Al-Imam Al-Hafidh. Al-Imam adalah kalimat sanjungan bagi tokoh yang dia diakui dengan keilmuannya, sedangkan Al-Hafidh ini adalah istilah khusus yang biasa disampaikan untuk orang yang mengkaji hadis. Al-Hafidh bukan hanya sekedar Al-Hafidh yang sekarang kita kenal sebagai penghafal Al-Quran, namun pada istilah khususnya Al-Hafidh ini memiliki beberapa syarat sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Dia salah satu syaratnya adalah asyuhrah bit-talab wal akhdhu min afwahir rijal la min as-suhuf. Jadi dia dikenal mencari, menuntut hadis, ya khususnya itu langsung dari mulutnya para rijal, bukan dari tulisan-tulisan. Yang kedua, Al-Hafidh ini dia menguasai tabaqatul ruwat wa maratibihim. Dia menguasai tabaqat ruwat, ya, tabaqatul rijal dan martabat-martabatnya. Bagaimana dia ruwat ini apakah bisa diterima thiqah atau derajatnya tertolak, ya. Kemudian juga salah satu syarat lainnya adalah dia menguasai al-jarh wa ta'dil. Dan al-jarh wa ta'dil ini keilmuan yang secara khusus untuk mengkritisi seseorang perawi khususnya, apakah itu bisa diterima atau tidak, kemudian apa yang menyebabkannya, sehingga seluk-beluk dari setiap sosok itu dia kuasai. Dan tentunya ini dilengkapi dengan keilmuan-keilmuan dari ulama hadis yang lainnya. Sehingga ketika penguasaan keilmuan dalam ulama hadis ini, Al-Hafidh, ya, ini mendapatkan gelar yang tertinggi. Selain karena sosoknya terpercaya, terjaga dalam muruahnya, kemudian dalam segala etikanya di masyarakat, kemudian bagaimana dia menjaga ibadah syariahnya baik secara pribadi ataupun berjamaah. Dan ini Al-Hafidh adalah derajat tertinggi dari salah satu maratibut ta'dil, ya. Sehingga Al-Hafidh bukan hanya sekedar menguasai beberapa hadis, sekian banyak hadis, tetapi juga dengan keilmuan-keilmuan di dalamnya. Ketika sebuah hadis itu dibuka, dia menguasai dari A sampai ke Z-nya, bagaimana hadis itu dan bagaimana kedudukan hadis itu. Dan inilah yang membuat beliau begitu istimewa. Ketika beliau menjabarkan sebuah hadis, maka beliau dikenal dengan Al-Hafidh, maka bisa dipercaya dan sangat perlu untuk dipertimbangkan setiap apa yang disampaikan di dalam kitab-kitabnya. Dan ini juga beliau ini diperkuat dengan karya-karya lainnya selain karya syarah untuk Arba'in An-Nawawiyah ini juga. Beliau menjabarkan penjabaran untuk Sahihul Bukhari. Dan kita tahu bagaimana Sahih Bukhari ini kedudukannya dalam umat ini, dan juga
dilengkapi dengan salah satu yang menjadi kunci keilmuan, puncak dari keilmuan beliau, yaitu di dalam salah satu kitabnya, yaitu Syarah Ilal Tirmidzi. Keilmuan yang jarang dikuasai oleh para pembelajar ilmu hadis itu sendiri, beliau menguasai dan menjabarkannya, seakan-akan ingin menunjukkan kepada kita bagaimana penguasaan beliau secara khusus dalam ulumul hadis ini. Nah, beliau namanya adalah Abdurrahman dan ayahnya adalah Ahmad dan kakeknya adalah Abdurrahman. Ketiga silsilah ini adalah orang-orang yang termasuk ahli cinta dan ilmu. Sehingga ketika beliau terlahir di dalam keluarga yang cinta ilmu ini, beliau termotivasi untuk ikut menghadiri setiap talaki yang dilakukan oleh kakeknya, begitupun oleh ayahnya. Bahkan digambarkan ketika beliau umur 3-4 tahun sampai 5 tahunan, itu beliau datang di tempat talaki hadisnya kakeknya. Dan kakeknya ini yang dikenal dengan Rajab. Ada yang mengatakan bahwa beliau terlahir di bulan Rajab, ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah Rajab karena beliau mendapatkan gelar Rajab. Dan syekh kita, ya, Abdurrahman bin Ahmad ini dinisbahkan kepada kakeknya, ya, menjadi Syekh Ibnu Rajab. Padahal yang aslinya adalah Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Abdurrahman. Yang Rajab ini adalah kakeknya. Dan ini yang menjadi pembelajaran bagi kita, bagaimana seorang anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kecintaan pada keilmuan banyak memberikan pengaruh yang sangat luar biasa sehingga anaknya termotivasi untuk mencintai ilmu. Dan ini beliau termasuk yang lahir di abad ke-8 Hijriah. Dan kalau kita melihat pada runutan bagaimana para tokoh-tokoh yang mempunyai mahakarya di dalam keislaman, kita coba di abad ketiga kita akan mengenal Ahmad bin Hanbal, dan dia punya karya Musnad Imam Ahmad. Kemudian berikutnya Al-Bukhari, Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Jami' Tirmidzi juga, ya, Imam Tirmidzi itu pada abad ketiga. Lalu pada abad keempat lahirlah Syekh Imam An-Nasa'i, ya. Kemudian Imam At-Tabrani, kemudian Ad-Daruqutni. Kemudian pada abad kelima kita ada mengenal dengan Al-Hakim. Kemudian pada abad ke-7 kita akan mengenal Al-Imam An-Nawawi, penulis dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kemudian pada abad ke-8 inilah lahir beliau. Dan di antara para ulama yang lahir pada abad ke-8 ini, salah satunya adalah Ibnu Daqiqil Id, kemudian Al-Mizzi, kemudian Imam Al-Zahabi, kemudian Syekh At-Turkmani, kemudian Taqiyuddin As-Subki, kemudian Az-Zailai, kemudian Syamsuddin Az-Zarkashi, kemudian juga yang tokoh kita ini adalah Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan dari sekian runutan, ya, bagaimana para ulama yang terlahir dari abad ke abad kemudian saling ketersambungan dan saling melengkapi satu sama lain, ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana kontribusi Imam Ibnu Rajab, dia mensyarah karyanya Imam Al-Bukhari yang pada abad ke-3 Hijriah. Kemudian, dan kitab yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam, adalah sebenarnya karya ulama pada abad ke-7, abad sebelumnya, yaitu Syekh An-Nawawi, Imam An-Nawawi, ya, Abu Zakaria An-Nawawi. Kemudian disyarah, dijabarkan oleh tokoh kita kali ini, yaitu Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan beliau lahir di sekitar 700-an, 723-an, dan
meninggal pada tahun 795 Hijriah.